Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan lagi kepada kalian semua bagaimana cara saya memancing lalat BSF dari alam. Sekaligus saya gunakan sebagai indukan untuk lalat BSF itu sendiri. Nah, sebelumnya di video saya sebelumnya saya sudah menunjukkan kepada kalian tentang pemanfaatan tong bekas atau biasa disebut dengan biotong. Kali ini masih seputar yang sama, biotong juga, tapi terbuat dari galon bekas seperti ini. Oke. Untuk lebih jelasnya saya akan menunjukkan langsung kepada kalian semua. Nah, jadi seperti inilah model biotong yang saya buat dari galon bekas. Sekaligus saya gunakan sebagai media pemancingan dari alam dan juga untuk mencetak indukan lalat BSF. Karena saya melihat jika kita memancing BSF dari alam, maggot yang dihasilkan itu besar-besar. Jadi cocok untuk indukan. Nah, seperti inilah modelnya. Jadi galon bekas ini saya lubangi di atas sini. Ini sudah ada BSF-nya yang datang. Nah, saya lubangi di bagian sini, kemudian di bawah di sini, di bawah ini ada tempat pembuangan airnya. Jadi jika media basah atau becek, air dengan sendirinya akan keluar. Nah, sedangkan di bagian mulut galon ini sendiri saya buat pipa untuk prepupa nantinya akan migrasi dengan otomatis. Jadi cara saya mengambil prepupa itu ketika sudah tiba saat mereka untuk menjadi prepupa, saya tinggal pasang bambu ini di bawah seperti ini. Nah, dengan sendirinya ketika sudah waktunya maggot-maggot ini berubah menjadi prepupa, mereka akan migrasi dengan sendirinya keluar di sini, dan saya tinggal mengambil di bambu ini. Atau kalau kalian ingin menggunakan tempat yang lain, itu juga bisa. Nah, bisa dilihat bagaimana BSF ini langsung datang. Nah, untuk media pancingannya sendiri, kenapa BSF sering datang? Karena saya menggunakan media yang berbau sangat tajam. Seperti apa media-media yang baunya sangat tajam? Jika kalian menggunakan buah, kalian bisa menggunakan buah nangka yang sudah busuk atau buah nanas yang sudah busuk. Itu sangat tajam. Namun di sini saya menggunakan limbah-limbah dapur seperti perut ikan, pokoknya yang berbau busuk. Nah, mungkin kawan-kawan bertanya, jika menggunakan limbah atau bangkai yang berbau sangat tajam seperti bau bangkai, akan mengundang lalat hijau untuk datang atau lalat biasa. Ya, betul, pertanyaan yang bagus. Jadi saya menggunakan waring seperti ini.
Kemudian saya lapisi dengan kawat ram seperti ini. Fungsinya untuk apa? Nah, waring ini sendiri menghalangi lalat biasa atau lalat hijau untuk masuk ke dalam media. Karena pada dasarnya lalat hijau atau lalat biasa itu akan bertelur langsung pada media yang berbau busuk tadi. Seperti itu. Makanya kita gunakan waring sebagai penghalang. Kemudian ram besi ini saya gunakan karena saya memancing BSF dari alam yang menggunakan limbah dapur seperti perut ikan, sisa makanan, sisa sayuran, dan apa aja yang berbau busuk saya masukkan ke dalam. Jadi saya menggunakan ram besi ini untuk menghalangi predator seperti tikus. Karena kita ketahui bersama bahwa tikus atau kucing sangat menyukai bau-bau itu, apalagi ikan. Nah, makanya saya menggunakan waring seperti ini. Karena media pemancingan BSF ini saya simpan di luar. Nah, seperti ini. Hanya saja kalau malam ini saya tutupin pakai terpal seperti ini biar air hujan tidak langsung masuk ke tempat media ini di dalam galon. Ini saya taruh di sini sekitar minggu lalu, namun alhamdulillah ini BSF yang liar sudah datang dan sudah banyak juga yang bertelur di dalam. Nah, ketika BSF itu datang, mereka akan bertelur di bagian-bagian waring ini. Mereka bertelur di sekitar sini atau di sini, mereka mencari sudut-sudut. Namun pada saat sudah menetas menjadi larva itu akan dengan otomatis mencari makanan sendiri dan masuk ke dalam. Baik, bisa dilihat, saya akan menunjukkan kepada kalian. Nah, ini hanya sisa sampah dari dapur. Nah, ini sudah sangat banyak baby maggot di dalam. Ini maggotnya besar-besar. Jadi ini tidak memerlukan perawatan khusus. Hanya saya simpan di sini, tinggalkan. Lalu setiap sore kita harus cek karena harus ditutup setiap sore untuk menghindari air hujan masuk ke dalam. Nah, seperti ini. Ini telur-telur BSF dari alam yang sudah menetas. Ini sudah sangat banyak di dalam. Nah, bisa dilihat teman-teman. Nah, ini bukan lalat hijau ya, ini bukan larva lalat hijau. Ini lalat BSF.
Nah, lihat ini BSF ini sudah bertelur di sekitar media yang kita siapkan. Lihat. Nah, ini dia bertelur di sela-sela terpal ini yang kita gunakan sebagai penutup. Nah, nanti jika sudah menetas menjadi larva, dia akan dengan sendirinya mencari makanan. Nah, jadi seperti itulah model biotong dari galon bekas. Oke, sekian teman-teman. Semoga video ini dapat menginspirasi buat teman-teman yang ingin budidaya maggot. Dan apabila teman-teman ada yang sudah melakukan hal seperti ini namun lalat BSF belum datang, sabar saja, karena semua butuh proses. Lalat BSF itu ada saja di sekitar kita, mungkin sekitar 1-2 minggu, kemudian lihat hasilnya bagaimana. Oke, sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.